Mulai dari kita tidak boleh apa itu namanya misalnya ditanya asetnya NU, misalnya ditanya jumlahnya orang NU itu berapa, hanya bilang banyak tanpa menggunakan data. Harus dari data. Dimulai dari terbawah, diranting, ya, diranting ini. Nanti diminta dalam keputusan saya ini sudah saya rumuskan, setiap hari saya menemui berbagai kalangan, menemui berbagai stakeholder, berbagai pengurus fungsional. Saya belajar dan saya bagaimana untuk menerangkan kebijakan-kebijakan saya bawa ke musyawarah dengan para media. Misalnya diranting, ini nanti semuanya dikoordinir oleh MEC, menginput data. Masjidnya berapa? Musola berapa? PPP, aset-aset maliyah, pondok, diniyah, data. Kemudian aset amaliyah, kelompok-kelompok orang NU yang punya amaliyah NU kultural, tahlil, berapa kelompok dan lain sebagainya. Kemudian untuk usaha ekonomi dan lain sebagainya. Ini kemudian direkap di tingkat MEC nanti direkap di tingkat cabang. MEC bisa menggunakan data ini. Wah, tahlilnya Pelumpang misalnya ketemu ada 200 kelompok tahlil, majelis taklim sekian. Ini paling enggak nanti bisa digunakan untuk jaringan ekonomi. Kenapa kita orang besar semuanya ekonomi dikuasai oleh bukan kita. Setiap kumpulan tahlil pasti ada kebutuhan contoh taruhlah yang kecil apa air minum. Kemudian kita pasok, kita punya jaringan bagaimana kemudian warung-warung tetangga dan lain sebagainya. Ini kemudian digunakan perjalanan. Nanti kemudian masjid ketemu sekian. Nanti LTM bagiannya masjid ini loh, ada masjid yang amaliyahnya NU yang mendirikan warga NU. Ada 1000 sekian misalnya. Ini bagaimana dijaga, dikawal, yang mendirikan orang NU memayungi aset-aset itu jangan sampai dikelola oleh orang lain. Orang lain boleh mengurus jamaah, orang lain ikut berjumatan, tapi jangan kemudian mengambil alih. Saya pengalaman di Jogja, masjid yang dulu dibangun sebelum ada organisasi lain. Dawi Mbah Hasim dulu tahun 1800 sampai 1900 wong Jawa kabeh iku amale padha. Artinya amal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibangun oleh masyarakat yang amalnya seperti itu. Kemudian masyarakat berkembang, aliran macam-macam berkembang karena tidak dipagari, dipayungi oleh hukum, tidak dirawat, tidak dijaga, tidak ada payung hukum. Ini tidak ada, misalnya payung hukum artinya diwakafkan ke NU. NU tidak akan mengambil alih orang ngepek kasarannya, tapi NU itu akan apa itu namanya magri. Wakaf menghuni NU menjadi apa itu namanya dipagari oleh NU, tetap dikelola oleh masyarakat kita, tidak terus diambil alih di PNU kita. Dipagari sehingga ketika masyarakat berkembang, aliran lain berkembang, dia tidak bisa menguasai masjid. Di Jogja kemudian yang dulu masjid-masjid dibangun oleh warga NU, kemudian sekarang sudah beralih dikuasai oleh kelompok mereka. Kemudian yang NU yang bangun, anak-anak NU yang dulu orang tuanya, mbah-mbahnya bangun,
Ini kemudian bangun masjid sendiri, berarti apa itu namanya kalah. Mestinya yang baru yang bangun masjidnya seperti itu. Nah, ini ketika data itu sudah diperoleh, ya data diperoleh, pondoknya, TPG-nya, macam-macam diperoleh, monggo ini dirawat. Sing bagian RMI ngopeni pondok diniyah dan apa itu namanya misalnya TPG. Bagaimana asetnya tetap nanti amaliyahnya pelajarannya sesuai dengan apa itu namanya amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini bagian yang sangat apa itu namanya luar biasa. Apalagi sekarang banyak rongrongan dari berbagai pihak untuk mengganti asas Pancasila, merobohkan NKRI. Makanya kemarin PBNU mengadakan halaqah fikih sampai 250 titik. Di Tuban ada 3 titik, di Langitan, di Gayai Matin, dan kemudian di Pondok Asomahiyah Mahkamah Agung. Seluruh Indonesia 250 titik. Itu mengerucut kemarin disampaikan bahwasanya apa itu namanya kita menolak khilafah. Karena banyak dari pihak-pihak yang apa itu namanya ingin merobohkan Indonesia ini. Padahal NU yang mendirikan Indonesia, NU yang melahirkan Indonesia, kita tidak rela kalau apa itu namanya kemudian di Indonesia ini diobok-obok seperti itu. Ini banyak nanti kegiatan-kegiatan di cabang yang sampai di MBC. Satu contoh lagi saya sampaikan tadi waktu ngobrol di dalamnya Gus Mo. Jenengan orang-orang muda ini kalau tokoh-tokoh yang sepuh tidak ditulis, tidak dibukukan, tidak apa itu namanya ditelusuri sejarahnya, tidak ada yang menulis, pasti nanti putra jenengan, putu-putu kita ini sudah tidak tahu sejarahnya ini. Maka nanti ada gerakan juga untuk apa itu namanya mulai setiap MBC menulis tokoh-tokoh, mumpung masih ada banyak saksi hidup. Bagaimana perjuangan itu Mbah Yai Abdul Qudus, tentunya sangat luar biasa. Tapi anak cucu kita nanti tidak akan tahu, hanya tahu ada sekolah Al-Qudsiyah seperti itu saja. Tapi perjuangannya, beratnya para kiai untuk berjuang nanti tidak akan diketahui tanpa kemudian kita berusaha untuk membukukan. Dari Banten, Ansor, nanti kita berkiprah yang baik. Saya tuh khawatir apa itu namanya kemarin yang tampilan koreografi di mana stadion itu 12.000. Saya tanya kenapa kok WCN Tuban atau Ansor Tuban tidak terlibat. Itu kan mestinya kalau ada terlibat kan sangat membanggakan. Ini makanya apa itu namanya gerakan nanti insya Allah pengurus harian ini nanti akan 2 minggu sekali rapat koordinasi, nanti bisa memanggil lembaga ini, bisa memanggil Banom ini, sehingga terus koordinasi, bisa manggil MBC ini, bisa manggil apa itu namanya ranting ini, atau MBC punya keperluan untuk konsultasi dengan MBC sehingga tetap responsif. Kemudian lagi, kalau tidak responnya cepat, dulu di Jatirogo ketika ketuanya itu di bawah, itu lazismu gak berani obok-obok di sana. Sekarang karena MBC di Jatirogo lemah, akhirnya diobok-obok. Lazis itu masuk, pendidikan PKS masuk di sana. Nah ini makanya kita harus bersatu padu, misalnya di apa itu namanya kecamatan-kecamatan yang rawan nanti dimasuki pendidikan yang ala PKS dan sebagainya, harus ditumbuhkan apa itu namanya lembaga-lembaga yang bonafit yang kira-kira bisa menandingi mereka. Kita tidak boleh melarang mereka, tapi kita harus memberikan alternatif. Kemudian membentuk opini masyarakat ini sangat penting sekali.
saya sampaikan, kita itu kelemahannya, ya, kelemahannya kita itu tidak mau transparan, kita tidak mau akuntabel, kita tidak bisa membentuk opini. Masa NU sebesar cabang ini website saja itu nggak punya? Masa NU yang sebesar ini kemudian orang akan membaca NU Tuban itu bagaimana kegiatannya kalau tidak ada website yang apa namanya yang bagus, yang memberitakan, memberikan rubrik-rubrik berbagai hal. Saya kasih beberapa contoh. Saya minta kemarin tim media, ayo pelajari. Ini ada websitenya PCNO Cilacap, ini ada websitenya PCNO Nganjuk, Jombang, Bangil. Ini bisa kita terapkan sehingga nanti bisa membentuk opini. Satu contoh kemarin di Kare, jembatan Kare ketika menelan korban apa itu namanya perahu apa itu namanya tenggelam itu, ada orang Maibit, ada orang Renol, 2 yang meninggal. Kemudian oleh Obsis Renol dibantu 1.500.000 per orang, itu luar biasa. Kelas NU bisa membantu korban 1.500.000. Tapi karena tidak diberitakan, tidak diposting di media, tidak, ini orang tidak tahu. Sementara lazismu datang bawa ambulan menunggu evakuasi, kalau jenazah ditemukan diviralkan. Orang mengatakan, loh sing NU ini ono koin orang ono gerakan apa-apa, sing Muhammadiyah orang jaluk koin. Ini memberikan layanan yang seperti itu. Ini karena apa? Karena kita kalah opini. Oleh karena itu saya juga asalnya dari hanya seorang ketua MWC yang sebutnya terbatas, kemudian diberi amanah, diminta oleh para mas saya untuk di PCNO, kemudian saya belajar dari belajar itu, diskusi itu, kemudian saya sampaikan ke pengurus-pengurus lain untuk menata di Nahdlatul Ulama. Hendaknya jangan sampai NU ini hak, al-haq bila nidhamin. NU itu hak, tapi kalau tidak ditata yang baik, tidak dimanage yang baik, ini namanya al-haq bila nidhamin, yaghlibul batil binidhamin, akan dikalahkan mereka yang tidak di jalan yang hak tapi diatur dengan cara yang sistematis. Betapa mereka pendidikan sudah merasuk kemana-mana, betapa mereka media, dakwah media sudah banyak dikuasai oleh mereka. Oleh karena itu nanti yang Suriah di Tuban ini nanti ada ngaji-ngaji online lewat apa itu namanya channel apa itu namanya PCNO. Kemudian apa itu namanya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Nah di situ ditemukan berbagai hal. Nanti kalau datanya sudah masuk semuanya, ini punya tanggungan ini, punya garapan ini, punya kerjaan ini, insya Allah nanti akan menuju kejayaan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tuban. Yang penting kita garis yang rapi. Ketika nanti NU sampai PB ini tanangannya ketum seperti itu. Nah, likane wong NU wis dikomati, ayo jamaah bareng aja dari jamaah diri. Nah, likane wis dikomati aja mufarokoh. Nek wis jamaah aja mufarokoh, sehingga nanti tidak hanya sekedar bupati, tidak hanya sekedar gubernur, presiden pun kalau NU ini benar-benar bersatu akan apa namanya mudah dipegang oleh kader-kader Nahdlatul Ulama. Apalagi abad ini adalah abad banser, maka nanti monggo masukan-masukan nanti, karena saya lihat dulu ya ada pengurus harian sing ngantor, nanti monggo masukan-masukan itu setiap Sabtu apa namanya Sabtu kedua dan keempat nanti harian ngantor ini nanti bisa apa namanya memberikan masukan-masukan kepada Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Kita tunjukkan satu contoh ya, ketika hari santri pemerintah itu memberikan apresiasi penghargaan terhadap Nahdlatul Ulama. Santri kita mestinya luar biasa.
misalnya mengadakan hari santri sing duwe gawe NU. Nanti Pak Camat itu adalah undangan. Kembali tapi yang punya gawe adalah Nahdlatul Ulama kayak 17 Agustus yang punya gawe kecamatan. Kalau hari santri yang punya gawe apa itu namanya? Dan banungnya ini yang namanya santri misalnya TPQ seluruh apa itu namanya mana Pelumpang, madrasah alif seluruh Pelumpang, dunia seluruh Pelumpang, santri seluruh Pelumpang. Alangkah penunjukan luar biasa. Kemarin dengan adanya 1 abad, panitia hanya mentargetkan 1 juta yang hadir menurut Kompas 4,5 juta. Itu sudah gentar. 212 2016 menguasai Jakarta dari Monas sampai Istiqlal. Diberitakan besar-besaran, sekarang sudah tidak ada apa-apanya dengan kekuatan Nahdlatul Ulama. Jadi makanya Banten sebagai apa itu namanya sesuai dengan namanya Banten Anton Sabaguna harus menjadi pasukan ini untuk menggerakkan berbagai hal karena di tangan pemuda nanti NU akan menjadi jaya. Kalau pemudanya tidak militan, kalau pemudanya tidak siap tempur, maka nanti NU juga akan lemah. Jadi dilapis, diranting-ranting harus dilapis. Pengurusi ono sing sepuh dilapisi sing nom, pengurusi ono sing sepuh dilapisi sing nom, sehingga nanti bisa untuk kaderisasi dan rekrutasi. Orang sepuh biasanya kan udah nggak banyak idenya, tapi yang muda-muda banyak idenya, nanti selalu ditawar. Kemudian tambahan dari Kaulo, ngapunten sangat, jadi masih sangat apa namanya banyak kegiatan pengalaman dan kegiatan yang berjalan bagus. Panjang 6 bulan harus all out. Saya kadang-kadang 1 hari itu 4-5 titik kegiatan, kadang menemui apa itu namanya tamu itu 5-6 gelombang 1 hari, kadang di rumah saya, kadang di kantor sana. Ini karena untuk apa itu namanya konsolidasi menggerakkan NU yang apa bisa lebih baik menjalani tantangan 2 abad. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.